Setiap manusia itu pasti akan pernah mengalami stres dalam kesehariannya. Nah, kalau misalnya stresnya ini kadarnya masih dalam cukup, stresnya ini cukup, sebenarnya itu bermanfaat karena itu yang membuat manusia itu sedikit lebih aware, jadi lebih alert, maksudnya dia lebih fokus kalau ada stres. Ya, kalau misalnya kehidupan kita nggak pernah ada tekanan, nggak pernah ada stres, pasti akan santai-santai aja, bikin kita jadi lengah. Justru stres itu kalau dalam takaran yang cukup sebenarnya masih oke lah buat kita itu supaya selalu fokus, supaya kita itu terjaga gitu. Nah itu namanya stres. Cuman stres ini kebanyakan orang itu tidak bisa menghandle. Antara stresnya itu yang terlalu berkepanjangan waktunya atau intensitasnya terlalu berat, tekanannya terlalu berat, dia nggak bisa handle, jadinya merugikan diri sendiri. Nah ngeruginya itu dalam hal apa? Tentu saja dalam kesehatan baik raga maupun pikiran atau mental seseorang itu. Jadi kalau misalnya orang mengalami stres berkepanjangan, itu dia kan pasti akan menghasilkan hormon stres atau yang kita namakan kortisol, ya. Nah itu ternyata mengganggu metabolisme tubuh seseorang. Jatuhnya gimana kalau misalnya kita kelamaan atau terlalu berat stresnya, bisa jadi misalnya indikasinya adalah kena penyakit penyakit lambung, atau mungkin sering sakit kepala, atau rambut mulai rontok, kulit kusam dan sebagainya, sulit tidur. Nah itu adalah ciri-ciri kalau misalnya seseorang itu mengalami stres yang berlebihan. Nah tentu kan kita nggak mau kayak gini. Cuman pasti kita semua pernah deh dalam keseharian kita ngerasain kayak wah tekanannya berat banget dan jadi bikin kita itu depresi. Ya, kita semua pasti pernah ngerasain kayak gitu. Nah, tinggal sekarang kuncinya bagaimana sih kita itu bisa menghandle dan bisa meregulasikan perasaan-perasaan stres itu supaya nggak merugikan badan kita. Nah, jadi yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan itu adalah dari mindsetnya sendiri dalam ngelihat masalah, dalam melihat pekerjaan atau tanggung jawab kita dalam hidup. Kita bisa aja ngelihat tanggung jawab atau pekerjaan kita itu sebagai sesuatu yang wah berat, banyak, bikin kita capek, bikin kita pusing dan sebagainya, bisa saja. Nah cuman kita juga harus tahu bahwa kehidupan seseorang yang pengen sukses, pengen berhasil itu pasti tidak akan pernah makin lama makin gampang kan. Betul ya? Setiap hari itu pasti makin lama akan masalahnya ditambah lagi, pekerjaannya ditambah lagi, tanggung jawabnya tambah lagi. Tambah lama rasanya makin lama makin berat. Nah itu ciri-ciri orang kalau hidupnya berkembang. Ya kita harus perhatiin, kalau misalnya hidup kita rasanya tiap hari tambah gampang, artinya kita nggak berkembang. Kita diam di satu tempat, malah kita jalan mundur itu sebenarnya. Kalau tiap hari kayaknya tambah susah, tambah sulit terus. Setiap hari kita mikir kayaknya nggak sanggup nih. Besok lebih berat lagi, lewat aja. Terus kita setelah udah lewat, kita besoknya ketemu lagi masalah lebih berat lagi. Terus kita nganggap, wah ini nggak sanggup nih. Ntar minggu depan gitu lagi, waduh ini berat banget nih, nggak sanggup. Rasanya begitu terus. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini sedang berkembang. Artinya apa? Bukan masalahnya yang tambah ringan atau tambah nggak ada masalah, tapi kitanya yang semakin kuat, semakin terbiasa. Kalau kita pernah merasa belakangan ini stres, misalnya pekerjaannya terlalu berat, masalahnya terlalu berat untuk kita hadapin, coba kita lihat 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kita juga merasa hal yang sama. Bahwa waduh itu sulit banget, masalahnya kok berat banget, hidup saya kok gini banget ya. Tetapi sekarang setelah kita sudah jalanin, ternyata lewat kok, bisa kok jadi diri kita yang sekarang, dan kita ketemu lagi masalah yang lebih besar lagi. Nah ini ciri-ciri kehidupan yang berkembang, bahwa kita ini sebenarnya semakin lama semakin kuat dan kita dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih, dan kita bisa handle masalah yang lebih. Nah kalau kita sudah punya mindset seperti itu ngelihat masalah hidup, sebenarnya stres itu juga sudah bisa berkurang sekian persen. Karena kita nganggap wah ini artinya saya berkembang. Beda loh ya kalau kita ngelihat masalah, aduh masalah lagi, stres, tertekan. Sama kalau misalnya kita ngelihat wah ini artinya saya berkembang nih. Pasti bisa, ayo kita pikirin lagi gimana caranya. Nah itu mindset yang pertama ya. Jadi cara untuk menghandle stres yang baik adalah mindsetnya dulu, bagaimana kita melihat masalah hidup dan tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Terus yang kedua, dan ini kata kuncinya yang paling penting ya. Jadi kenapa orang itu bisa stres?
Yang bikin stres sebenarnya bukan masalahnya. Saya ulangi ya, yang bikin seseorang bisa stres itu bukan masalahnya, tetapi yang bikin stres itu adalah karena otak kita itu tahu ada suatu hal yang harus kita lakukan, tapi belum kita lakuin sampai sekarang. Itu yang bikin kita stres, bukan masalahnya. Contoh ya, ada kerjaan nih dikasih sama bos kerjaan. Otak kita, bawah sadar kita sebenarnya udah tahu bahwa oh kayaknya malam ini saya harus kerjain deh. Kayaknya saya harus begadang dikit deh. Saya harus kerjain, saya harus mulai nyicil proyek ini. Otak kita udah tahu. Cuman sadarnya kita itu mengatakan, aduh nantilah. Aduh capek deh. Yaudah deh, penat deh hari ini. Scroll TikTok dulu deh, main HP dulu deh. Akhirnya malam itu kita tidur, kita nggak mulai kerjain. Nah di sini otak bawah sadar kita mulai mengalami konflik. Logikanya mulai ada konflik. Otak bawah sadar kita nganggep bahwa kayaknya malam ini harus dikerjain, harus mulai proyek ini, tapi kita malah tidur. Kita main HP, kita istirahat, kita tidur. Sehingga ini terjadi konflik. Besok pasti akan ngerasa stres. Kenapa? Karena pekerjaannya kita tunda. Terus seolah-olah jadi rasanya numpuk. Nah ini yang menyebabkan stres. Bukan pekerjaannya itu loh. Yang menyebabkan stres adalah kita ngerasa ada sesuatu yang harus dilakukan tapi kita tidak lakukan. Itu yang bikin stres. Ya jadi kuncinya gimana dong? Ketika kita dihadapi oleh suatu masalah, sebenarnya otak kita, ngomong aja gini, hati nurani kita, sebenarnya udah tahu kita itu harus ngapain. Kita itu harus melakukan apa, langkah awal kita itu apa sebenarnya udah tahu. Cuman kebanyakan dari kita itu tidak kita lakukan karena mungkin kita takut. Karena mungkin kita ragu-ragu, kita malu, kita gengsi, kita ngerasa capek, kita nggak lakukan. Yang seharusnya dilakukan, tidak kita lakukan, inilah yang menimbulkan otak kita stres. Ada konflik di sini, kenapa nggak dilakuin, kenapa nggak diselesaikan? Nah ini yang bikin kita stres. Jadi untuk menyelesaikan stres kita yang berlebihan, coba kita tanya diri kita sendiri. Ya, jadi next teman-teman kalau misalnya ada ngerasa stres, boleh ambil waktu 5 menit, tanya ke diri kita sendiri, apa sih yang kira-kira bisa saya lakukan supaya masalah ini lebih ringan? Apa sih yang bisa saya lakukan supaya saya merasa gak stres-stres banget gitu, merasa lebih ringan? Itu nanti jawabannya akan muncul. Dan ketika jawabannya sudah muncul, tinggal kita lakukan aja. Ya, jadi itu kuncinya kalau misalnya otak kita kayak ngasih tahu, oke, malam ini kamu kerjain sampai 30% dari proyek itu, tapi kamu harus selesai, harus kamu kerjakan. Nah kamu lakuin, coba kamu tinggal tidur, itu yang bikin stres sebenarnya. Setelah kamu sudah lakuin 30%, rasanya apa? Rasanya puas kan? Rasanya kita sudah ada pencapaian malam ini, tidur juga lebih enak, kita juga tahu pekerjaan kita sudah kita cicil. Nah ini stresnya juga akan berkurang jauh. Pekerjaannya tetap sama banyaknya. Masalah juga gitu. Misal nih, kita ada masalah sama orang lain. Hati nurani kita ngasih tahu bahwa kayaknya kita harus nelpon orang ini deh. Untuk nge-clearin masalahnya, untuk bicara sama dia. Atau misalnya kayaknya kita harus ngomong sama dia untuk minta maaf deh sama dia. Biasanya kita dengar kok, hati nurani kita ngomong gitu, kita tahu, kita dengar. Cuman apa yang otak sadar kita lakukan? Malulah, gak usah lah, tunggu dia dulu deh. Tunggu dia dulu reaksinya kayak gimana. Gampang lah, besok lah. Itu otak sadar kita. Penuh dengan rasa ragu, rasa malu, rasa takut, rasa gengsi. Akhirnya apa? Setelah sudah berbulan-bulan kita tidak lakukan hal itu, kita gak sadar, itu nyimpen stres di dalam pikiran kita. Disimpan, ditabung stresnya gitu. Ya jadi proses dari stres itu sendiri adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan, tidak kita lakukan, terjadi konflik di kepala kita dan itu terus berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah ini yang bisa bikin kita stres. Jadi gimana dong caranya supaya kita gak stres, supaya kita menghindari rasa stres? Tentu kita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau hati nurani kita bilang kayaknya kita harus ngomong sama dia, ya udah, gak perlu banyak mikir. Kalau kita banyak mikir nanti gak dilakuin. Karena itu cara kerja otak kita. Misal nih kita mau olahraga, kita mau jogging. Makin dipikirin nih, mau jogging besok bangun pagi jam 6 mau jogging, makin dipikirin makin gak bangun kita, makin gak jogging. Karena itu cara kerja otak kita. Otak kita pasti akan bilang, capek lah, tidur lamaan dikit lah, kemarin udah kerja lembur kan, ngapain sih?
Otak kita akan ngasih tahu seperti itu, otak sadar kita. Nah itu kalau kita semakin banyak mikir, semakin susah kita lakukan. Maka kayak logo atau moto dari brand Nike itu, kenapa dia bisa ngomong just do it? Itu sebenarnya maknanya seperti itu. Semakin banyak kita pikirin, nggak dilakuin. Kalau kita nggak pikir, kita nggak punya pikiran apa-apa, kita langsung aja lakuin, langsung pakai sepatu, kita langsung lari, itu kita akan lari-lari aja, kita lakuin. Karena kita nggak perlu mikirin apa-apa. Nah itu makna dari just do it. Jadi kalau misalnya kita ada suatu masalah, suatu pekerjaan dan kita mau melakukan sesuatu, udah nggak usah dipikirin, langsung dilakuin aja. Setelah kita sudah lakukan, coba kita perhatiin, pasti jauh lebih plong, jauh lebih lega. Karena rasa stresnya itu sudah berkurang. Kuncinya itu tadi, pertama adalah mindset, dan yang kedua adalah dengarkan hati nurani kita. Apa yang harus kita lakukan, langsung aja dilakuin. Setelah sudah dilakukan, pasti rasa stres itu juga akan hilang. Masalahnya juga akan pelan-pelan kita beresin.